Hello guys. Jadi di kesempatan kali ini beta akan mempresentasikan secara sederhana tentang tugas dari interaksi manusia dan komputer. Di sini perkenalkan secara singkat, beta nama Kevin Alfredo Maskim dengan NPM 12 15 52 0124 0185, mata kuliah interaksi manusia dan komputer kelas A. Prodi dan Fakultas Informatika dan Ilmu Komputer dan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Iya, jadi kita akan masuk pada pembahasan. Di sini fokus utama kita adalah beberapa faktor dari manusia dalam interaksi manusia dan komputer. Jadi faktor-faktor manusia dalam interaksi manusia dan komputer, teman-teman. Oke, pada faktor yang pertama adalah saluran input dan output. Saluran input dan output ini sangat penting dalam interaksi manusia dan komputer, teman-teman. Karena di sini input dan output ini yang menjadi alat komunikasi dalam manusia dan komputer. Misalnya alat-alat input dari komputer yaitu keyboard, mouse, touchscreen dan suara. Di sini kalau misalnya keyboard atau mouse-nya bermasalah, di sini nanti saat output ini sendiri adalah layar, suara dan notifikasi. Tadi kalau input bermasalah, nanti output juga akan membaca hasil yang tidak berkualitas, teman-teman. Kayak misalnya tadi kalau kotong punya mouse error, nanti kotong akan tidak efisien dalam menggunakan dan mengkomunikasikan komputer, teman-teman. Kemudian yang berikut adalah manusia dan komputer. Di sini lebih membahas spesifik tentang kelebihan dan kekurangan dari manusia dan komputer. Manusia itu sendiri kreatif, fleksibel, dan bisa mengambil keputusan rasional. Dan komputer itu cepat, akurat, konsisten, tetapi membutuhkan manusia untuk mengambil uh, keputusan yang rasional, teman-teman. Jadi komputer itu tidak manusiawi sehingga membutuhkan manusia. Nah, dari komputer dan manusia memiliki kelebihan-kelebihan yang ketika digabungkan bisa mendapatkan sistem yang terbaik, teman-teman. Kemudian di sini ada juga manusia dan komputer. Otak manusia atau dalam komputer prosesor itu, otak manusia ini sendiri memproses informasi dan mengambil keputusan, tapi memiliki keterbatasan fokus, teman-teman. Otak manusia itu tidak bisa multitasking terhadap banyak hal dan akan cenderung fokus terhadap beberapa objek yang sedang dia kerjakan, teman-teman, dan tidak bisa menangani terlalu banyak info sekaligus. Lanjut, di sini ada memori manusia. Iya, yang pertama sensorik sangat cepat, yang kedua jangka pendek. Ya, ini kekurangannya itu hanya terbatas 5 sampai 9 item. Tapi kelebihannya jangka panjang. Itu manusia dapat mengingat informasi masa lalu, teman-teman, yaitu pengetahuan yang kita kenal. Kemudian ada desain, hindari informasi berlebihan. Kemudian di sini lanjut pada pemecahan masalah. Manusia menguji masalah dengan trial and error, yaitu coba-coba. Kemudian berdasarkan pengalaman. Ketika manusia memiliki banyak pengalaman, sudah pasti masalah-masalah yang sudah dilewati tidak tidak kecil kemungkinan akan dilewati kembali. Kemudian menggunakan logika, dan yang terakhir sistem harus menyediakan bantuan fitur undo dan petunjuk jelas. Kemudian keterampilan pengguna, di sini motorik yaitu klik, geser, mengetik, dan kognitif memahami informasi. Nah, jadi dua keterampilan yang dimiliki oleh manusia. Ketika manusia memiliki dua keterampilan yang ahli, maka hasil yang didapatkan juga bagus. Dan yang terakhir ada kesalahan dan model mental. Kesalahan Kesalahan itu salah klik. Manusia sudah pasti akan melakukan kesalahan.
apalagi di dalam pengaplikasian komputer, yaitu salah klik, salah input, dan lain-lain. Di sini solusinya kayak kalau kotong ada salah ngoding, di situ pasti nanti pas kotong run, di situ ada error. Nah, di situ solusinya. Jadi error itu juga terdapat informasi baris berapa kotong error dan bagaimana cara menyelesaikan. Jadi sudah ada solusi, teman-teman. Di sini model mental itu cara user memahami sistem. Ya, manusia itu juga biasanya memahami X itu dengan keluar atau batal. Jadi X di sini sendiri juga sudah tertanam dalam benak kita bahwa X itu batal atau cancel. Oke. Dan yang terakhir di sini adalah psikologi kognitif, mempelajari cara manusia berpikir, meliputi resepsi, persepsi, perhatian dan memori, dan desain harus sesuai cara berpikir manusia. Nah, ini ada dua referensi yang beta ambil dari Sudarmawan dan Arius 2007 dan Sulistiasni dan Purnawati 2024. Itu tadi pembahasan sederhana dari beta, danke.